Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Di kesempatan hari ini, di malam ini ya teman-teman ya, ini saya mau kepoin Pak Kardi ya teman-teman ya, atau Mbah Kardi, karena Mbah Kardi sudah mempunyai channel sendiri. Jadi siapa tahu ada teman-teman semua yang ingin mengetahui atau ingin tahu, begitu juga dengan saya ya, tentang kisah hidup Pak Kardi, dari yang dulu Kipanja sekarang menjadi Pak Kardi. Siapa tahu dari perjalanan hidupnya beliau bisa kita angkat atau kita ambil hikmah atau petik hikmahnya ya teman-teman ya. Dan maka dari itu ya saya berinisiatif untuk ini akan diupload nantinya di channelnya Mbah Kardi ya teman-teman ya. Mbah Kardi diutarakan, maksudnya perjalanan hidup apa yang kira-kira itu menarik dan bisa di-sharing ke teman-teman, supaya teman-teman itu mendapatkan apa pelajaran hidup, karena jenengan kan udah banyak makan garam ya, makan garam sing asin ya. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Begini Mas Eko, Iya. perjalanan hidup saya penuh dengan liku-liku. Liku-liku bukan lika-liku. Lika-liku lah ya, Lika-liku. lika-liku. Masa-masa waktu dulu lah ya. Banyak kesulitan saya pelajari. Kesulitan itu saya bisa melipuri. Kenapa sampai perjalanan yang banyak ya itu ya, lika-liku naik dulu. Iya. Permasalahan godaan bertubi-tubi. Nah, kenapa waktu itu saya terjun ke dunia hitam? Iya. Nah, Ya betul, ini ada banyak yang masalah-masalah. ingin tahu juga. Satu perguruan saya yang selalu Satu perguruan ya, yang selalu bikin masalah lah ya. Oh gitu. Mengganggu ketenangan saya, bahkan memibuli segala macam lah. Iya. Saya menunjukkan kemampuan saya bahwa saya ini jadi orang yang kuat. Oh gitu. Iya, jadi orang kuat, tidak mau dikerjain lagi sama orang. Oh berarti itu semua berawal dari teman seperguruan Pak Kardi. Perguruan saya. Jadi tadinya itu Pak Kardi mempunyai guru, tapi bukan dari golongan hitam gitu. Bukan. Oh, saya tahu, saya bisa nangkap ya teman-teman ya. Ini baru tahu juga ini dari Pak Kardi sendiri ya. Jadi saya jabarkan ya. Pertama kali itu Pak Kardi itu mempunyai guru. Punya guru. Waktu itu masih muda apa gimana? Udah. Ya masih sekitar, yang muda lah. Masih muda. Tapi udah ada rumah tangga. Oh, Ya. Itu mempunyai guru spiritual, iya. tapi putih itu. Ya tentang manusia seutuhnya lah ya. Tentang belajar berarti Ya, tentang masalah manusia. Iya. Manusia dengan manusia dengan Tuhan. Oh iya. Nah di situ Pak Kardi mempunyai banyak teman atau seperguruan gitu ya, teman seperguruan, dan masalah itu terjadi karena banyaknya godaan dari teman berarti ya. Itu sumbernya dari itu. Gitu. Gimana cerita awalnya itu gimana Pak Kardi? Dalam perjalanan hidup saya, orang itu selalu mengganggu perjalanan saya. Yang menuju kebaikan. Musik gitu ya. Musik. Bahwa saya lemah, bahwa saya tidak berdaya. Iya. Saya tunjukkan kemampuan, saya masuk ke dunia itu. Nah, yang percaya dengan gaib. Para guru saya tidak mengatakan itu. Boleh percaya, tapi jangan mempercayai. Iya. Yang diberi adalah yang maha kuasa, sang maha hidup,
Ini jadi sekarang setelah saya diingatkan sama Mas dan kawan-kawan, saya kembangkan lagi, saya sering melakukan semedi lah ya. Iya, iya. Ini cerita masalah semedi. Semedi itu bukan dilakukan di kuburan atau di mana, tidak. Semedi itu bisa dilakukan di waktu-waktu masa-masa waktu udah tenang lah ya. Iya. Biasanya waktu jam 12 malam kita bisa melakukan semedi pendekatan dengan yang maha hidup. Itu apa itu dan apa ya? Menyatukan antara hati nurani dan pikiran supaya bisa bersatu. Jadi nanti perjalanan hidup saya lebih baik lagi. Oh gitu. Kalau orang sudah berpisah-pisah antara pemikiran dan hati nurani, biasanya gak bakalan damai itu. Oh iya, iya, saya tahu. Ini berkat Mas Eko menyadarkan saya kembali lagi dengan dunia saya, dunia antara kemanusiaan lah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Kardi, sampai saat ini berarti ini saya boleh menyimpulkan berarti pergeseran Pak Kardi dari yang baik menjadi maaf ini ya, mohon maaf ya, kurang baik dalam arti itu jahat atau menjadi kibanja itu secara tidak langsung berarti dari temannya, karena Pak Kardi ingin membuktikan. Nah, sampai sekarang teman Pak Kardi, teman seperguruan Pak Kardi itu tahu nggak kalau Pak Kardi itu sekarang sudah seperti ini? Mungkin belum. Mungkin belum Sampai sekarang. Tapi masih ada orang ya, tetap masih ada. Saya tetap akan jalani dengan kebaikan bagian. Saya tidak takut. Gitu. Masalah hidup dan mati urusan yang maha kuasa. Iya Pak. Itu dulu melajari ilmu hitam kita merasa paling hebat. Ternyata tidak. Tidak ada kedamaian di hati nurani saya. Banyak urusan dan kuasa yang muncul dari kejahatan dan kejahatan. Setelah disadar sama Seko, saya berterima kasih. Iya, bukan saya jadi baik sama teman-teman, dan pastinya itu hidayah dari yang maha kuasa gitu. Saya hanya perantara gitu Pak Kardi. Dan di sini yang penting Pak Kardi tekad bulat untuk benar-benar hijrah itu benar-benar dipegang ya Pak Kardi ya. Dan insya Allah saya akan selalu menemani ya, semampu saya ya Pak Kardi ya. Jika ada bantuan atau apa, dalam artian misalkan nih kejadian itu terulang lagi, dalam artian teman Pak Kardi, teman seperguruan Pak Kardi itu membisiki atau mempengaruhi jenengan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk sharing ke saya dan teman-teman. Sekarang saya sudah salah bahasanya menerima bantu Mas. Menerima bantu. Menyukuri tentang kehidupan. Iya. Insya Allah saya tidak mengulangi lagi lah. Apa arti hidup? Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Kaya miskin tidak ada yang menentukan. Lah ini istri gimana Pak Kardi? Sekarang udah lumayan membaik ya bagaimana? Iya, sudah lagi membaik karena senang saya sudah kembali kehidupan yang lebih terang lagi. Mungkin bisa berkumpul lagi, mungkin istri anak-anak saya mungkin malu dengan perilaku saya yang nggak benar. Iya. Bahkan memang tidak benar. Iya. Ya, itulah perjalanan sedikit ya, perjalanan Pak Kardi. Pastinya masih banyak ya teman-teman yang bisa kita. Protopan saya bukan karena siapa-siapa. Protopan saya muncul dari hati nurani saya. Iya, betul. Hubungan sampean. Iya, ya itu ya kalau saya hanya perantara atau pengeling-eling. Nah, ini Pak Kardi. Kalau bicara tentang pengalaman apa yang Pak Kardi dapatkan sewaktu menjadi kibanja yang paling mengerikan di kehidupan atau yang pernah dialami Pak Kardi sewaktu jadi kibanja? Ya, kalau soal orang minta kekuatan sih hal biasa lah ya. Biasanya menurut saya yang sangat membahayakan sekali adalah orang minta kekayaan. Orang meminta kekayaan. Iya. Itu yang paling mengerikan. Karena apa?
namanya malas itu tidak bodoh. Mm-mm. Walaupun dia memberi sesuatu pada manusia, tapi tetap ada imbalannya. Iya, iya. Kalau dipikir kamu itu sangat mengerikan. Kalau dikembalikan kembali lagi mas ya, perjalanan hidup berapa lama sih? Iya, Berapa lama lah? kita Nggak ada yang sempurna. iya, kita di dunia ini tuh hanya sementara ya Pak ya. Tidak ada yang sempurna. Betul, Tidak sama. Tapi kalau orang sudah ke bawah alam pikir, iya. alam pikir atau yang dikendalikan oleh amarah, Mm-mm. orang pasti akan jahat, tidak akan kontrol. Tapi Dan- orang ke bawah nafsu, ada nafsu tiga yang sangat membahayakan. Nafsu birahi, Iya. terus nafsu amarah, Mm-mm. itu juga sangat berbahaya, bisa mencelakakan pada manusia. Contoh, orang kalau tidak mengendalikan hawa amarah, perilakunya akan jadi jahat. Mm. Orang tidak bisa mengendalikan nafsunya, Iya. lebih jahat lagi. Oh, iya, iya, iya. Tuh, makanya pada sahabat-sahabat saya, saudara saya, dan yang ada di mana saja berada, Mm. dukung saya supaya saya jadi orang baik. Amin, amin, amin. Dan ini bicara soal apa namanya kembali lagi yang pengalaman paling pahit yang dialami Pak Kardi sewaktu hidup itu apa? Pengalaman yang paling pahit, Yang tidak baik apa baik? yang tidak baik, Tidak baik. yang tidak baik dulu, nanti baru yang baik. Yang paling Tidak baik baik. apa? Ya waktu itulah menjadi orang jadi kipanja. Oh, itu yang Tidak baik. yang tidak baik, yang menurut Kipanja itu paling pahit ya. Menuruti iblis. Iya. Berarti Pak Kardi benar-benar sadar ya. Karena sadar diri itu Kak, bukan tentang pengalaman tapi tentang diri kita sendiri, baik merugikan atau tidak di mata orang lain. Dan itu kalau kita membuat keburukan ke orang lain itu yang menjadi pengalaman paling buruk, berarti dia itu introspeksi diri ya. Ya. Tak kira jawabannya Pak Kardi itu mau lagi tapa terus keblosok kayak pacarku sih paling bantu kayak gue. Ternyata jawaban Pak Kardi sangat luar biasa ya teman-teman. Kalau pengalaman pahit semasa hidup itu apa? Apakah tentang pekerjaan atau Ya. di saat itu gitu? Iya, itu ada. Biasanya kalau orang sudah rumah tangga, Mm-hmm. belum punya pekerjaan yang tetap, Iya. masih serabutan, Mm-hmm. kalau tidak menyukuri, ya susah. Iya, iya. Susah. Yang ada kurang dan kurang. Mm-hmm. Itu yang susahnya di Masuk. situ. Betul. Orang kalau tidak menyukuri, apalagi seorang, saya sebagai guru serabutan lah ya, Mm-hmm. kebutuhannya banyak, tidak cukup. Oh dulu kerjaannya Pak Kardi apa? Serabutan lah. Serabutan, bukan tani bukan ya? Bukan, saya bukan. Kalau ternak itu kambing, Ya, itu berapa tahun ke belakang? Ya, ini paling banyak 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Buat sambilan, Mm-hmm. buat kebutuhan. Yang penting bagi saya, setelah sadar, Iya, orang bahagia adalah orang yang pandai-pandai menyukuri. iya. Walaupun kita dikasih rezeki banyak, tetap kurang kalau nggak menyukuri. Betul, betul. Tapi kalau menyukuri, tetap ada rasa terima kasih, Iya, rasa senang pada yang memberi hidup pada saya. iya, iya Pak Kardi. Jadi orang pandai-pandainya olah, orang harus pandai menyukuri. Harta orang kaya orang miskin sebenarnya adalah cobaan. Orang itu juga diuji, orang kaya juga diuji. Tinggal ujian itu kita bisa menjalani atau tidak. Ya, jadi prinsip saya yang saya sedang jalani sekarang adalah belajar menjadi orang yang baik, Amin. membangun manusia seutuhnya. Ah, Saya ingin membimbing para anak-anak saya supaya tahu pengertian, tahu pengetahuan tentang hidup. iya.
masuk ya teman-teman ya. Jadi itu sepenggal, ini secuil cerita perjalanan hidup. Jika kalian ini penasaran dengan Pak Kardi tentang apa, coba tulis di komentar ya. Silahkan ditulis. Jika pengen kepoin ya, nanti saya sampaikan, dan Pak Kardi yang akan menjawab ya. Saya tanyakan dan Pak Kardi akan menjawab jika kalian ingin tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan banyak yang meminta untuk sesi ini dilanjutkan lagi, lain waktu pasti akan saya lanjutkan tentang seputar kehidupan atau pengalaman yang Pak Kardi atau Mbah Kardi jalankan atau alami ya teman-teman. Oke, paling ini cukup sekian ya teman Pak Kardi ya. Mbah Kardi monggo ditutup. Nah, ini hanya untuk ya misi konten Pak Kardi agar teman-teman itu yang kangen atau yang sudah mulai penasaran tentang kehidupan Pak Kardi itu menjadi sedikit pengetahuan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang ada di mana saja berada. Saya doakan semoga teman-teman, para saudara-saudara saya yang ada di mana saja berada, semoga selalu sehat. Amin. Diberi rezeki yang banyak, Amin. panjangkan umurnya. Amin. Sebaliknya, saya minta dukungannya agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Itu saja Mas Eko. Oke. Teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya, jika kalian suka atau ingin tahu tentang Pak Kardi atau kehidupan yang telah Pak Kardi jalani dan ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya tanyakan lagi di sesi berikutnya ya teman-teman ya. Ini hanya sepinggal kisah Pak Kardi. Oke teman-teman, selamat malam teman.